Hey guys, welcome to the Tersal Production. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang misteri Universitas Negeri 11 Maret. Konon katanya Universitas Negeri 11 Maret ini memiliki 7 cerita mistis. Setiap bangunan besar dan berumur memiliki cerita mistis-mistis di baliknya. Begitu pula dengan Universitas Negeri 11 Maret ini. Universitas yang terletak di Solo, Jawa Tengah ini ternyata dibangun di atas tanah bekas kuburan. Pastinya dengan fakta di atas, ada banyak cerita mistis di sana. Apa saja? Simak berikut ini. Universitas Negeri 11 Maret dibangun di atas tanah seluas kurang lebih mencapai 60 hektar. Dulunya, daerah ini digunakan sebagai tempat pemakaman yang dikelilingi rawa-rawa. Saat proses pembangunan, sebagian makam dipindahkan ke daerah Karanganyar dan Ngoresan, lalu sebagian lagi dipindahkan ke daerah Tawangmangu. Dalam proses pembangunan, beberapa gedung yang berada di Universitas Negeri 11 Maret sampai memakan banyak korban jiwa seperti pembangunan gedung perpustakaan yang memakan 5 orang pekerja. Begitu juga pembangunan gedung auditorium yang mengorbankan 6 orang pekerja. Entah itu karena ulah makhluk halus ataupun karena kesalahan pekerja itu sendiri sewaktu bekerja. Nah, di sini kita juga sudah tahu bahwa ternyata ada banyak sekali korban yang ditimbulkan karena pembangunan Universitas Negeri 11 Maret ini. Selain sudah dipindahkan di beberapa lokasi, namun masih terdapat beberapa makam yang tidak dipindahkan, diantaranya terdapat di FKIP, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan daerah Bukit Kendil. Terdapatnya makam-makam tersebut ada yang mengganggu dan ada pula yang tidak. Sebuah makam yang sering mengganggu adalah makam yang berada di FKIP dan di dekat patung biru yang berada di dekat vihara. Di sana sering terjadi kecelakaan. Bukit Kendil terletak di belakang gedung Argobudoyo, di mana di situ masih terdapat satu kuburan milik Pangeran Keraton. Bukit yang terletak tidak jauh dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran tersebut terkenal dengan adanya penampakan sebuah kereta kuda kencana beserta para kusirnya. Di sampingnya tidak jauh dari Bukit Kendil, terdapat makam Nyah Rewel. Makam yang pertama kali berada di UNS dan paling terkenal. Konon sering terjadi penampakan seorang wanita berambut panjang terurai ke bawah yang diyakini sebagai Nyah Rewel. Kabarnya makam tersebut masih ada hingga sekarang lantaran tak bisa dibongkar meskipun dengan alat-alat berat. Wow, serem banget gak sih, Vi? Serem banget sih. Asli. Di setiap fakultas kedokteran tentu menyimpan cerita mistisnya sendiri. Begitu pula Universitas Negeri 11 Maret. Seorang dosen di dalam ruang anatomi menemukan sebuah mayat yang direndam di dalam air, tiba-tiba bangun dengan sendirinya. Aku merinding. Please ya Allah. Ada pula sosok hantu laki-laki. Shit. Vi, aku merinding, Vi. Lanjut. Ada pula sosok hantu laki-laki parubaya yang sering terlihat di sekitaran Fakultas Kedokteran. Diduga dia adalah mayat yang tidak terima lantaran tubuhnya digunakan untuk praktik mahasiswa kedokteran. Kalau kamu yang mengalami sendiri, bagaimana kira-kira? Ngeri banget. Konon ada seorang satpam yang bunuh diri di gedung 1 lantai dasar di ruang WS perempuan dan selalu terkunci kecuali seorang satpam yang bekerja menggantikan satpam yang telah meninggal tersebut. Ia bernazar akan selalu menengok dan membuka pintu dari ruangan yang digunakan untuk bunuh diri tersebut. Pada suatu hari, satpam tersebut lupa akan nazarnya. Lalu pada malam harinya ia didatangi arwah satpam yang bunuh diri tersebut. Di lantai dasar gedung 1 FH, pernah terdengar seseorang yang sedang mandi tengah malam dan 2 orang anak kecil yang bermain di tempat wudhu. Bahkan seorang satpam pernah bertatap muka dengan pocong di halaman gedung 2. Aku nggak yakin bisa tidur ntar malam.
Seorang perempuan setengah badan berambut panjang naik ke lantai 2 gedung 1, lalu pada malam hari pernah terjadi di dalam ruangan kuliah tersebut berisikan makhluk halus yang sedang melakukan proses perkuliahan. Sedangkan di lantai 3 ada makhluk halus berbentuk buto hijau. Halus kuliah. Ya juga ya. Sedangkan di lantai 3 ada makhluk halus berbentuk buto hijau. Fakultas ini angker karena gedung-gedung Fakultas Hukum UNS berada di atas tanah tinggi yang memiliki bangunan yang paling tinggi di antara fakultas lainnya. Buat kalian yang punya cerita mistis di kehidupan sehari-hari kalian bisa komen di bawah. Ya, siapa tahu kita bisa coba bantu share atau ceritakan cerita ini ke yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sehat selalu Yudawan. Kayak Awing Hadi. Saya Nindra. Saya Raffi. Salam horor.